Setiap bangsa Israel melihat kepada ular ini, maka mereka tidak jadi mati. Mereka selamat. Nah, oleh karena mereka berpikir bahwa ular tembaga ini adalah ular Nebustan yang menyelamatkan mereka dari kematian, maka bangsa Israel suka datang kemari nyembah ular tembaga atau ular Nebustan. Kasih sesajen di bawah. Mereka sembah. Karena mereka pikir ini adalah simbol daripada kesembuhan. Padahal ini sebenarnya adalah simbol Kristus. Nah, ya dalam perjanjian lama sampai ke dalam perjanjian baru itu banyak simbol-simbol Kristus. Salah satunya adalah ular tembaga. Tuhan itu memperkenalkan begini, bahwa nanti ada saatnya setiap orang yang melihat dan percaya kepada pribadi yang tergantung di atas salib ini, maka dia akan diselamatkan. Itu sebenarnya simbol daripada keselamatan. Tapi ini disalahgunakan bangsa Israel. Dipuja, disembah, kasih sesajen. Bahkan sampai sekarang pun ada yang percaya bahwa simbol apotik itu ngambilnya dari situ. Kan ada begini, ada ular ya? Nah, simbol kesembuhan. Orang katanya juga ngambil dari situ. Wah, ini keren ya. Nah, jadi karena ini disembah terus, awal pertama Hizkia jadi raja, ini dihancurin. Supaya bangsa Israel tidak gagal paham bahwa kesembuhan itu bukan karena ular tembaga, tapi dari Tuhan. Ini hanya salah. Itu dihancurkan sama Hizkia. Itu yang pertama. Yang kedua, membuka kembali bait suci dan dibersihkan dari pencemaran. Jadi selama ini bait suci sudah tutup, tercemar. Kenapa? Karena mereka sudah mulai menyembah berhala, bukan lagi menyembah Tuhan. Dalam kepemimpinan Raja Ahaz sebagai ayahnya daripada Hizkia. Maka begitu Hizkia menjabat sebagai raja, dibuka kembali bait suci, dibersihkan, ditahirkan, lalu mereka mulai ibadah di sana. Oh, ini keren. Keren ya? Keren. Cinta Tuhan keren banget. Lalu yang berikutnya, perayaan Paskah dan kebaktian umat dibuka kembali. Jadi dulu-dulu Paskah itu tidak pernah dirayakan. Zaman Hizkia mulai dirayakan kembali. Ya, next berikutnya. Lalu Hizkia sakit. Kisah ini terjadi diperkirakan pada masa tahun ke-14 pemerintahan Hizkia. Jadi kalau pemerintahan masa ke-14, kalau kita hitung tadi dia mulai naik menjadi raja usia berapa? 25. 25 ditambah 14 berapa? 39 atau 40 tahun. Antara itu. Dia sakit dan divonis mati. Coba saudara bayangkan. Orang yang begitu baik, punya iman besar, rohani, cinta Tuhan, tiba-tiba divonis mati. Jadi kalau kita ini rajin ke gereja, rajin ibadah, cinta Tuhan, tidak jaminan umur. Tapi ini jangan lupa, kalau saudara cinta Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun mungkin umurnya pendek, tapi akan mengalami hidup yang tepuk tangan. Karena kita harus selalu ingat dan sadar, di bumi ini tempat sementara. Betul ya? Tempat kita sesungguhnya ada di sorga. Nah, jadi di sini sebentar nggak apa-apa. Justru di sini banyak penderitaan, banyak kesulitan. Kembali ke sorga. Itu justru bagus karena kita masuk di dalam kekekalan. Nah, usia 40 tahun, Hizkia tiba-tiba jatuh sakit. Diutuslah seorang nabi, namanya Nabi Yesaya. Nah, ayatnya bilang begini. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluarga. Sebab engkau akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Next berikutnya. Nah, kata yang saya garis bawahi tadi, coba kembali lagi yang ini. Merah, coba lihat. Tanda merah. Itu kurang tepat dalam menerjemahkannya. Bukan sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu,
sebab engkau tidak akan sembuh lagi. Kata-kata pesan terakhir itu berasal dari kata saul dalam bahasa Ibrani yang punya pengertian begini: aturlah keluargamu sesuai dengan ketentuan, atur kembali. Jadi artinya kalau Tuhan bilang atur kembali keluargamu dengan ulang, berarti ada yang tidak beres dengan keluarganya. Betul ya? Ada yang tidak beres. Nah, jadi kata saul itu sebenarnya punya pengertian begini: teratur, runut, berurut. Biasanya yang kita tahu berurut itu apa? Abjad. A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kan nggak boleh dari A langsung ke G. Salah itu. Harus A, B, C, D. Sama juga dalam bahasa Ibrani juga gitu. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, dan seterusnya. Itu harus begitu urut. Kalau langsung Alef, Dalet, wah salah. Jadi butuh diatur ulang kalau salah. Nah ternyata dalam keluarga Hizkia, khususnya anaknya, ada yang salah. Apa itu salahnya? Mengatur ulang kembali anaknya yang bernama Manase, mempersembahkan cucu Hizkia sebagai persembahan penyembahan bayangkan, ada Hizkia seorang raja yang sangat cinta Tuhan, tapi anaknya masih menyembah berhala. Maka Tuhan bilang, "You atur dulu keluargamu." Berarti artinya begini, kita cinta Tuhan, nggak boleh hanya mementingkan kepentingan kita secara pribadi. Ya udahlah, yang lain masuk neraka.